Apa yang Anda rasakan ketika sampai akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat? Alhamdulillah, saya bisa bertemu lagi dengan keluarga, terutama ibu, ya ayah, kakak dan adik semuanya. Tapi saya menyesal sih mas. Menyesal. Karena saya sampai sekarang pengen ke Gaza lagi. Pengen balik ke Gaza. Untuk kita mengetahui bahwa persoalan Palestina menjadi perhatian yang cukup serius bagi Indonesia juga, dan beberapa momentum Indonesia mengirimkan atau hadir di Palestina untuk menjadi membantu apa yang bisa dilakukan, dari mulai menjadi seorang relawan hingga mendirikan rumah sakit melalui berbagai cara. Nah, di sini sudah hadir salah satu relawan yang benar-benar stay di Gaza, yaitu Mas Farid Zanzabil Al-Ayubi. Benar Mas? Ya, benar. Panggilannya Mas Farid ya? Ya Mas Farid. Nah Mas Farid, ceritanya gimana Mas bisa berada di Gaza? Atau memang stay di sana, atau memang lagi belajar di sana sehingga menjadi relawan? Ya, jadi saya alhamdulillah bisa berkesempatan ke Gaza itu pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 tuh. Nah, jadi sebelum tanggal itu saya ini kan lulusan pesantren Al-Fatah di Cilengsi. Nah, pesantren ini sering mengadakan kayak aksi bela Palestina. Untuk edukasi Palestina tuh kayak gimana ini apa segala macam. Nah, timbullah rasa penasaran saya terhadap Palestina. Bagaimana Palestina di sana? Apakah Palestina ini tiap harinya perang, atau bagaimana kehidupan di sana, kehancuran di mana-mana, bagaimana? Timbullah rasa seperti itu saya. Nah, terus juga saya pengen, kan waktu itu kan SMA, Madrasah Aliyah. Nah, itu mau lulus. Saya pengen kepikiran kalau lulus nanti kuliah itu saya pengen ke Gaza. Jadi memang sudah memiliki cita-cita itu ya? Ke sana dan mengambil jurusan jurnalistik. Oh, jurnalistik. Ya. Karena ingin ya berita-berita yang akan diangkat di Gaza itu kan lebih menarik. Betul. Ya kan? Untuk di televisi di Indonesia khususnya. Nah, saya terbangun seperti itu. Nah, ketika itu pada tahun 2019 ya, qadarullah, ayah saya itu berangkat ke Gaza. Ke Gaza duluan ya berarti? Duluan. Sama rombongan Mercy untuk membangun rumah sakit Indonesia tahap 2, lantai 3 dan lantai 4. Nah, ayah saya pergi ke sana. Sebagai apa waktu itu ayah? Waktu itu ayah sebagai sekretaris. Sekretaris pembangunan rumah sakit di sana. Nah, kemudian mau jelang akhir tahun setelah saya lulus Madrasah Aliyah di pesantren Al-Fatah sana, ayah saya ini bilang, "Mas, mau ke Gaza nggak?" "Ngapain?" "Mau kuliah nggak di sana?" "Wah, kuliah? Mau dong." "Iya, kuliah." Saya ditawarin seperti itu. "Mau dong." Saya sama ayah? Sama ayah. Setelah Farid tadi kan sebelumnya penasaran apakah di Palestina atau khususnya di Gaza sana apakah setiap hari memang benar-benar perang ya? Nah, setelah di sana bagaimana kondisi realnya sebenarnya? Ketika saya masuk ke Gaza, jadi kan itu lewat Rafah. Lewat Rafah Mesir sama Rafah Gaza. Jadi lewat Rafah Mesir dulu, baru masuk ke Rafah Gaza. Ketika saya masuk ke Rafah Gaza, itu sama sekali yang saya pikirkan sebelum nyampe ke sana, yang bahwa ada rumah-rumah yang rubuh, yang hancur apa segala macam. Saya lihat sepanjang perjalanan itu nggak ada. Jadi Gaza itu di sono kehidupannya ada. Entah dari pertanian, nelayan, perekonomian mereka juga semuanya ada. Hiduplah mereka di sana kayak seperti di Indonesia ini. Cuman itu pada waktu pertama kali tiba di sana sebelum agresi yang sebelum ada peperangan. Nah, itu semuanya ada seperti kayak di Indonesia, cuman bedanya mereka itu diblokade. Diblokade. Jadi Mas nih, misalkan mau ke Malaysia itu nggak bisa. Keluar dari Indonesia tuh nggak bisa. Nah, di sana mereka tuh Gaza itu diblokade ya, dari sejak
entah berapa tahun tuh, saya kalau nggak salah tuh 17 tahun lebih di blokade mereka. Nah itu mereka tuh hidup seperti itu di dalam kurungan. Jadi penjara terbesar di dunia itu sekarang tuh ya di Gaza. Gaza itu. Jadi Lalu, mohon maaf Mas. Jadi Gaza itu perlu digarisbawahi. Gaza itu tidak setiap hari perang. Oke. Tapi setiap saat bisa terjadi perang. Oke. Itulah Gaza, bukan setiap hari perang. Lalu waktu kondisi peperangan terjadi, Farid masih ada di sana. Ya masih. Dan gimana kondisi waktu itu? Apakah tiba-tiba memang banyak serangan dari Israel yang diluncurkan dan kemudian Farid merasakan memang ada serangan yang seperti kita lihat di Indonesia seperti ini, atau memang seperti apa? Ya jadi saya ini kan udah hampir 4 tahun di Gaza. Jadi awal 2021, bukan awal, di bulan Ramadan tahun 2021 itu awal peperangan yang saya rasakan. Nah 2021 ini memang mereka itu menyerang itu lewat udara. Udara ya. Aerodrome atau apa segala macam, pakai drone tanpa awak aja. Nah mereka itu juga agresif, mengebom di sektor utara terutama. Gaza Utara berarti. Di Gaza Utara. Nah karena di rumah sakit Indonesia lah ya itu di daerah Gaza Utara. Nah Gaza Utara ini itu termasuk serangan yang paling agresif yang pertama kali mereka serang. Karena dekat perbatasan Mas. Jadi rumah sakit Indonesia itu berdiri di Gaza Utara, dan itu perbatasan dari Gaza Utara, dari rumah sakit itu sampai perbatasan namanya RS ya, itu kurang lebih 2,5 kilometer doang. Lalu apa yang dilakukan Farid ketika menjadi relawan di Gaza? Di Gaza, di ketika peperangan atau ketika memutuskan menjadi relawan? Diputuskan jadi relawan. Ya tugas saya itu kan pasti kuliah. Yang pertama kuliah, terus kemudian juga menjadi relawan di sana untuk membantu ya warga Gaza, karena warga Gaza ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Karena bayangkan saja mereka di blokade, ketika bantuan masuk ke Gaza itu kurang lebih per hari 300 truk bantuan dari seluruh dunia. Nah jadi kita perannya ini sebagai relawan itu ya untuk membantu itu. Setelah pasca 7 Oktober kegiatannya seperti apa? 7 Oktober ini peperangan yang sangat luar biasa, sampai 200 hari. Sampai saat ini belum selesai, dan ini peperangan terlama. Nah peperangan ketika itu seperti biasa kita memantau di rumah sakit dan untuk mendokumentasi saja waktu itu, ya kan, untuk mendokumentasi bagaimana rumah sakit Indonesia menangani korban, berapa jumlahnya korban yang dilarikan ke RSI, ya kan. Cuman hanya itu. Ketika 7 Oktober ini berbeda. Kita bahkan sampai membeli obat-obatan tuh, memborong satu apotik. Satu apotik? Ya, pernah tuh. Entah itu obat-obatan apa yang diperlu, apa yang nggak diperlu, semuanya kita borong. Kita borong semua. Satu apotik tuh ini. Bahkan sampai hampir dua apotik. Kita borong semua. Kita bahkan borong atas nama Indonesia ya, melalui Mercy Indonesia. Nah, kemudian juga membeli makanan. Makanan sayur-sayur itu sampai berkilo-kilo, bertonton kita di sana. Disebarkan kepada siapa itu? Terutama ke karyawan Rumah Sakit Indonesia. Karena mereka juga butuh energi, dan kemudian juga ada pasien. Kita itu selama 46 hari ya, itu berada di Rumah Sakit Indonesia, dan kita beli ya minyak goreng untuk menghidupkan listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia, untuk menggunakan minyak goreng. Minyak goreng untuk bahan bakarnya ya. Betul. Karena dari awal peperangan rumah sakit ya, Rumah Indonesia sama seluruh jalur Gaza itu semuanya mati Mas, nggak ada listrik satupun. Dan ketika itu Rumah Sakit Indonesia menjadi tumpuan di wilayah sana. Betul. Karena memang satu-satunya yang beroperasi ya ketika serangan itu terjadi. Bukan salah satunya yang beroperasi Mas, karena Rumah Sakit Indonesia ini terbesar di utara. Terbesar di utara ya. Dibandingin di rumah sakit yang lain. Gaza sendiri ya, yang dibangun pemerintah. Di Gaza juga ada di kota Gazanya. Jadi Gaza itu ada terbagi jadi 4. Gaza Selatan, Gaza Tengah, kota Gaza, sama Gaza Utara. Nah Gaza Utara ini
itu yang terbesar rumah sakit Indonesia milik kita itu. Nah kemudian di kota Gazanya pusat pemerintahan Kementerian Kesehatan itu namanya di Rumah Sakit Ashifa. Nah itu terbesar nomor 1 di seluruh jalur Gaza. Kenapa memilih jadi relawan di sana, Farid, ketika kondisi sekarang kan sangat mencekam seperti itu? Dan apa yang membuat Farid itu sempat tidak mau dievakuasi atau bukan tidak mau tapi memilih itu tetap bertahan? Ya, satu sih Mas, ngerasa tanggung jawab. Kan karena rumah sakit Indonesia yang dibangun dari rakyat Indonesia melalui Mercy Indonesia dan adanya cuman kita dari orang Indonesia. Nah, karena orang Indonesia ini sangat dibutuhkan di sana untuk menyalurkan jembatan. Ya, jembatan langsung yang ada di TKP. Kalau misalkan nggak ada orang Indonesia di sana, misalkan kayak antara TV sini, ya menghubungi orang Indonesia di sana siapa? Kan nggak ada. Kemudian menyalurkan bantuan kayak tadi beli minyak goreng untuk menghidupkan rumah sakit ini, mereka mau nyari bantuan ke siapa? Kecuali ke kami gitu. Dan berarti memang benar ya waktu itu bahwa rumah sakit Indonesia sempat diambil alih oleh Israel. Ya. Ketika itu terjadi, Farid ada di situ? Enggak. Atau udah keluar. Udah keluar. Ya, ini anehnya mereka begitu, Mas. Karena mereka itu sebelumnya memfitnah rumah sakit Indonesia ini, ada terowongan Hamas. Iya. Ya, walaupun mereka itu buat fitnah apa segala macam, kita loh, saya ya kan, dan Fikri Reza itu melihat sendiri bahwa rumah sakit ini pure, nggak ada sama sekali untuk antara hubungan Hamas atau apa pejuang-pejuang lain di sana, nggak ada. Ya, terowongan itu nggak ada. Kalaupun ada, saya bolak-balik ke situ, bahkan tidur situ mungkin, tapi nggak ada. Saya bolak-balik ke rumah sakit Indonesia, itu nggak ada sama sekali. Nah mereka itu waktu itu nyampe di rumah sakit Indonesia pas tanggal 18 November. Nah itu mereka mengusir kami lewat direktur rumah sakit Indonesia. Mereka langsung nelpon, saya ingin masuk, katanya. Saya ingin masuk ke rumah sakit Indonesia, tolong kosongkan rumah sakit ini. Kan aneh. Sempat memberitahu seperti itu. Cuman mereka tuh anehnya tuh Mas ya, mereka udah masuk ya, bukan masuk ke depan rumah sakit Indonesia. Itu membawa tank, bawa perlengkapan bom, perlengkapan intimidasinya udah jelas ya sejak awal. Bawa tank apa segala macam. Nah mereka itu udah nyampe depan pintu rumah sakit, tapi izin dulu, ya kan, izin. Ya mungkin ini peraturan peperangan ya mungkin ya. Iya, karena rumah sakit bukan betul tempat pertahanan atau apa ya. Nah mereka ini nggak mau masuk sebelum rumah sakit ini kosong. Padahal mereka itu datang ke rumah sakit itu untuk mengusir, Mas. Mengusir seluruh yang ada di rumah sakit Indonesia. Dan mereka ingin membenarkan kalau ada terowongan yang ada di dalam rumah sakit itu. Dan anehnya mereka itu nggak berani masuk. Tapi harus dikosongin dulu katanya. Selama 4 hari kita dikepung. Selama 4 hari dikepung itu saya lagi di basement rumah sakit Indonesia, kita bertiga. Ya itu mereka lewat. Jadi rumah sakit ini kan bundar, Mas. Nah, muterin rumah sakit mencekam banget. Ya, mereka muterin rumah sakit itu, kedengeran. Nih, misalkan ini di basement nih. Iya. Nah, mereka lagi lewat di atas tuh kedengeran roda-roda mereka lagi jalan. Nah, itu yang anehnya, mereka sudah punya lengkap segala macam dan ingin hanguskan Hamas, tapi ketika masuk ke rumah sakit itu nggak berani, harus kosong dulu. Kayak gitu, untuk melindungi sipil apa segala macam. Padahal sebelum mereka datang ke rumah sakit itu udah belasan ribu yang sudah menjadi korban. Apa yang Farid rasakan ketika melihat tank-tank dan juga pasukan Israel sudah mengepung rumah sakit Indonesia dan Anda ada di situ? Ya pasti kita sebagai manusiawi takut. Ya pasti takut. Dan sebenarnya kalau saya rasakan jalan buntu. Mau keluar kemana? Pertama mau keluar mau kemana? Sedangkan rumah tinggalnya di rumah sakit ini situ. Nah kemudian kalau misalkan keluar, nih tank ini udah siap, Mas. Moncongnya itu udah mengarah ke rumah sakit Indonesia. Mereka waktu itu pernah menembak ke lantai 3 dan lantai 2. 12 orang pasien korban luka-luka itu syahid, ditembak sama mereka. Dan Farid di situ. Ya.
Dan itu kerasa bener ininya ketika ini. Jadi ya ibarat kalau bahasanya mah ya pasrah, Mas. Lalu bagaimana ceritanya Farid bisa keluar dari rumah sakit itu dan juga beserta teman-teman yang lain itu bisa dievakuasi? Ya, jadi selama 4 hari itu mereka di awal mengepung di depan rumah sakit Indonesia itu, mereka itu dan tadi nelpon ke direktur rumah sakit. Nah, terjadilah negosiasi. Negosiasi antara keduanya, dan Israel ini menyetujui untuk mengirimkan bantuan sebuah bis besar yang untuk membawa pasien yang ada masih di dalam rumah sakit. Hanya pasien saja atau seluruh perangkat? Enggak, pasien, orangnya saja. Orangnya. Kalau perangkat alat kesehatan enggak. Semuanya. Nah, kemudian, berapa orang kira-kira yang ditaksir sama pasien itu 400. Terus kemudian masih ada pengungsi yang nggak tahu mau kemana, termasuk kita. Itu ratusan. Termasuk sama karyawan rumah sakit Indonesia itu. Dikasih cuman 12 bus. Nah, 12 bus, satu busnya itu 50 orang. Jadi kalau misalkan busnya ini ya mungkin buat cukup ini doang pasien. Karena pasien ini kan udah nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa jalan, terus ada yang itu kan butuh tempat space duduk yang butuh space yang lebih luas. Betul. Nah, jadi kalau dipikir-pikir cuman orang-orang pasien doang. Nah, di hari pertama itu cuma 2 bis setelah Isya. Nah, datangnya. Kemudian di hari kedua juga 2 bis doang setelah maghrib. Kemudian juga besoknya lagi 2 bis doang. Ya, 2 bis doang. Terus yaitu buat khusus untuk pasien doang. Nah, di akhirnya ini baru terakhir ini, kloter terakhir itu sisanya datang bis-bis itu. Nah, kemudian nggak cuman bis itu, karena waktu bisnya mau datang itu mereka nelpon lagi. Saya mau masuk. Kalau nggak mau masuk jam 4 sore kita bakalan paksa untuk masuk sendiri, untuk masuk langsung. Gitu. Cuman nama direktur ini nggak bisa, masih ada pasien, masih ada ini. Butuh berapa ininya bisnya? Awalnya mereka ngasih 2 bis saja. Terus sama direktur ini ditolak mentah-mentah karena kan nggak cukup. Nah, akhirnya sisanya itu datang dan sama puluhan ambulan. Nah, disitulah dimana momen saya Fikri Reza itu meninggalkan rumah sakit Indonesia. Setelah keluar dari rumah sakit atau Gaza Utara, berarti menuju ke Rafah. Ke dekat Rafah. Di Gaza Selatan. Terus kemudian stay di Rafah dulu. Ya, stay di Rafah dulu. Saya menunggu. Bagaimana suasana di sana dan apa yang terjadi? Ya, jadi kita ini dievakuasi ke sekolahan, Mas. Sekolahan. Ya, sekolahan itu 4 lantai. Ya, dialokasikan ke sana. Jadi sekolah ini itu menjadi rumah sakit Indonesia. Karena rumah sakit Indonesia yang di utara itu sudah kosong, udah dikuasai, udah dibawa apa segala macam. Nah, pindahlah ke sekolahan itu. Jadi pasien-pasien yang dari rumah sakit darurat ya berarti ya. Ya, betul. Kita tinggalnya di sana. Nah, jadi ketika pada malam Jumat itu kami ditelepon sama Kemenlunya langsung, Pak Yuda masalah namanya. Ya, dari Kementerian Kemenlu. Nah, itu ditelepon kalau kita Mercy udah siap untuk mengevakuasi kita bertiga untuk pergi atau untuk siapa pulang. Saja waktu itu? Saya, Farid, Fikri dan Reza. Nah, kemudian kita ini diizinkan untuk pulang ke Indonesia. Cuman kita bertiga ini beda pendapat. Apa yang membuat beda pendapat? Beda pendapat ya saya nggak tahu ya. Pendapat yang ini karena mereka ini terutama Fikri sama Reza itu mereka nggak mau pulang ternyata. Karena mereka ini pengen masih membantu Gaza. Bahkan ketika itu saya saya ini sebenarnya juga pengen pulang karena orang tua nggak kuat, ya kan. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk pulang dari seluruh Proses Indonesia. Evakuasi tadi sampai akhirnya Farid masuk ke Indonesia seperti apa? Ya. Dari mulai meninggalkan Rafah tadi berarti ya. Dan kalau info yang saya tahu kan untuk bisa keluar dari Rafah aja izinnya kan nggak gampang ya. Harus dikeluarkan oleh
pihak Mesir dan Betul. yang disetujui oleh Israel. Betul. Dan seperti apa itu sampai akhirnya Farid bisa keluar namanya untuk diizinkan meninggalkan Gaza? Ya, jadi kita pada malam Jumat itu, jadi kan Rabu malam Kamis itu kita nyampe di selatan. Ya. Nah, malam Jumatnya itu kami ditelepon sama kementerian itu. Nah, jadi di hari itu kita langsung dimasukin nama 3 itu. Saya Fikri Reza itu dimasukin di Rafah. Untuk ya walaupun kalian mau keluar ya nama kalian udah ada, walaupun nggak keluar juga nggak apa-apa, kita masukin aja namanya. Nah, dari malam Jumat itu 15 hari kemudian baru muncul. Butuh 15 hari. Ya. Karena banyak orang Gaza juga yang pengen keluar ya. Ya, karena ngantri. Nah, jadi padahal ya hari Jumat atau hari Sabtunya itu Mesir sudah mensetujui, sudah convert kalau kita bertiga ini dari Indonesia keluar. Cuman yang masalah itu dari Israel itu. Jadi kan harus ada 3 persetujuan. Dari Mesir, dari Palestina, dan bahkan dari Israel. Nah, Israel ini yang susah. Kalau Palestina ya langsung, Mesir juga langsung. Nah, Israel ini yang. Lalu bagaimana dari mulai Mesir menuju ke Indonesia? Untuk Mesir di Indonesia ya saya nih termasuk ya. Kan saya dari sekolahan menuju ke Rafah Gaza itu pakai ambulan milik Kementerian Kesehatan, walaupun nggak ada jaminan karena di drone atas itu berkeliaran manapun dan bom bisa mentarget apapun. Ya dari situ saya berpasrah diri dan alhamdulillah masuk ke Gaza, Rafah Gaza. Kemudian masuk lagi ke Gaza Rafah Mesir. Nah, di Rafah Mesir itu saya benar-benar sendiri. Cuman ada orang Gaza juga jadi kenalan, ya kan, terus dia juga bantu saya dikit gitu. Ya udah akhirnya ketika nyampe di Rafah Mesir, itu saya nunggu di pintu masuk. Ya, pintu masuk itu keluar menunggu hampir 4 jam. 4 jam. Untuk menunggu untuk bisa KBRI. dibolehkan. Enggak. Oh, KBRI. KBRI untuk jemput. Oke. Jadi kalau udah masuk Rafah Mesir itu udah aman udah. Berarti setelah itu dijemput sama Kementerian Luar Negeri Indonesia. KBRI di Mesir. Di Mesir. Iya. KBRI Mesir. Mas Agus sama Mas siapa lupa saya ini. Mas Jun. Dan setelah itu langsung dikirim ke KBRI kantornya di Wisma di sana. Dan ketika sampai di Indonesia, bagaimana perlakuan atau sambutan dari pemerintah Indonesia kepada Farid waktu itu? Pemerintah dari Kemenlu Luar Negeri Indonesia, alhamdulillah mereka menyambut saya, dan bahkan saya ketika di pesawat dari Kairo ke Jakarta itu ditemani sama Basnas. Itu temenin Basnas? Iya, tim Basnas yang itu kalau nggak salah 11 orang, yang beliau ini punya program untuk membeasiswakan anak-anak Indonesia di Mesir. Nah, itu kita satu pesawat alhamdulillahnya. Jadi kita dikawal sama mereka, terus sampai di Indonesia pun juga disambut sama dari Kemenlu. Gitu. Apa yang Anda rasakan ketika sampai akhirnya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat? Alhamdulillah, saya bisa bertemu lagi dengan keluarga, terutama ibu, ya, ayah, kakak dan adik semuanya. Tapi saya menyesal sih, Mas. Menyesal? Karena saya sampai sekarang pengen ke Gaza lagi. Pengen balik ke Gaza untuk menjadi relawan kembali di sana. Betul. Dan itu belum bisa terjadi, kenapa? Karena yang difokuskan Mercy sekarang itu medis. Saya kan bukan medis. Saya bukan ini. Kalau misalkan sumber daya relawan, manusianya yang memiliki kemampuan medis ya. Betul. Itu yang lebih diutamakan. Mungkin kalau peperangan selesai barulah insya Allah saya bisa kembali lagi ke sana. Apa kesan Anda menjadi relawan 4 tahun di Gaza? Kesannya luar biasa. Bahkan Gaza ini melekat seperti di dalam hati saya dan tidak pernah saya lupakan, dan bahkan bukan orang, tempat yang saya pengen kunjungi tiap hari. Karena di Gaza ini berbeda, kesannya luar biasa, dan orang-orang yang ada di Gaza dari untuk warga Indonesia yang ada di sana itu luar biasa. Mereka itu menyajikan kita memuliakan tamu sebagai orang Indonesia di sana, itu luar biasa. Adakah kedekatan emosional tertentu dengan masyarakat Gaza di sana? Ada. Mereka saking ininya, pernah saya
di sebuah toko bangunan beli kakas apa segala macam itu ada yang digratiskan. Oh, ada yang digratiskan. Iya. Karena tahu dari Karena Indonesia. tahu itu kamu dari Indonesia. Bahkan kita diundang makan siang. Itu Sedekat itu ya? Ya, sedekat itu. Mereka itu luar biasa sangat ini sama orang Indonesia. Mereka itu menganggap kami orang Indonesia itu sebagai saudara-saudara mereka, bukan sebagai tamu, tapi saudara. Terima kasih Farid atas pengalaman dan ceritanya, menceritakan kondisi real di sana sehingga kita bisa tahu yang sebenarnya.